Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati seluruh pimpinan dari lembaga yang hadir pada malam hari ini, seluruh anak-anakku, adik-adikku yang ada dalam rihlah ilmiah, ada dalam perjalanan ilmiah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Pertama, berkaitan dengan keilmuan, karena memang di dalam Islam ini masalah keilmuan ini masalah yang sangat dipentingkan, sangat diprioritaskan, sampai-sampai wajib, sampai-sampai ada pada tingkatan wajib. Kalau kita sering mendengar ada hadis misalnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Bahkan ketika orang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, itu masuk kategori fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia ada di dalam jalan Allah hingga kembali. Artinya adik-adik ini adalah orang yang sedang fisabilillah, sedang ada di jalan Allah. Tinggal bagaimana kita menyongsong ilmu yang datang kepada kita. Di dalam khazanah keilmuan Islam ada tata krama, ada etika di dalam belajar. Karena ilmu itu adalah nur, adalah cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka tidak sembarang orang bisa menerima ilmu. Ilmu itu ada dua, ada ilmu itu yang sifatnya riwayah, ada yang sifatnya hidayah. Ilmu yang sifat riwayah itu adalah ilmu yang ketika kita diajarin, ya kita sekedar tahu, kita mungkin hafal dan selesai, tidak berpengaruh kepada perilaku kita. Ada ilmu yang bersifat hidayah, ketika kita mengetahui kemudian merubah sikap kita untuk menjadi lebih baik. Nah, bagaimana caranya agar ilmu kita ini menjadi ilmu yang hidayah? Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar pintar. Kalau hanya sekedar pintar, banyak di antara sahabat-sahabat di luar sana ketika selesai S1, S2, bahkan S3 justru malah menjerumuskan, justru malah berkebalikan dengan seharusnya ilmu itu menjadi petunjuk, ternyata tidak. Sampai-sampai kemarin ketika ada penelitian bahwa mayoritas yang menjadi tersangka korupsi itu ternyata kebanyakan yang doktor, yang profesor, dan sebagainya. Ini berarti ilmu itu tidak bisa menjadi hidayah, hanya sekedar riwayat saja. Jadi ilmu itu tidak memberikan jalan kepada kebaikan, tetapi kemudian malah dengan ilmu mencari celah agar ada upaya-upaya pelanggaran, agar ada pembenaran terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ulama-ulama terdahulu itu sudah banyak memberikan penjelasan, banyak memberikan keterangan bagaimana menuntut ilmu.
Salah satunya adalah dengan berwudu. Berwudu ini kenapa harus berwudu? Ketika orang berwudu ini kan suci. Ketika suci maka cahaya dari Allah itu akan lebih mudah untuk masuk. Ilmu itu anugerah. Tidak bisa semua orang bisa menerima dengan baik. Bagaimana cara menerima ilmu? Kita harus mempersiapkan diri. Salah satu persiapannya adalah dengan berwudu. Termasuk juga dengan niatnya. Niat mencari ilmu, niat belajar itu untuk apa? Kemudian adab di dalam belajar. Bagaimana menempatkan buku. Mohon maaf kadang-kadang teman-teman kita ketika kita lihat di luar itu buku saja itu kadang-kadang ditaruh di kantong di sini di belakang kan. Buku ada di sini. Belum lagi ini masih adab terhadap ilmu, terhadap kitab. Belum adab terhadap guru kan. Bagaimana adab terhadap guru? Ketika kita akan melihat miris ketika ada kasus-kasus misalnya ada gurunya negur kemudian dilaporkan ke Komnas HAM atau Komnas Perlindungan Anak dan seterusnya. Ini sangat meringis sekali. Nah, etika terhadap guru ini banyak juga yang sudah terjadi kemerosotan. Jadi adab terhadap guru itu juga perlu dijaga. Bukan hanya terhadap guru, bahkan terhadap teman juga. Bagaimana adab terhadap teman yang sama-sama mencari ilmu? Karena kita kadang-kadang ya mungkin karena terlalu akrab, akhirnya apa istilahnya? Kalau dalam bahasa Madura itu congocuan, apa Pak Mifar? Membuli, menggojlok, membuli walaupun mungkin tidak sadar gitu. Kadang-kadang memanggil dengan panggilan yang mungkin menurut kita itu biasa atau mungkin benar, tetapi itu tidak tepat. Misalnya ada teman kita yang keriting, dipanggil kri kan begitu kadang-kadang. Kan sering kita ya. Ada teman kita, kamu itu sudah hitam, hidup, kan begitu kan? Dan seterusnya. Ini di dalam belajar itu perlu menghormati orang yang juga belajar. Ilmu itu tinggi maka harus dihormati siapapun itu. Baik itu guru, baik itu teman teman sekitar kita. Bahkan kalau di dalam kitab Taisirul Khalaq itu guru ini bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang tua. Karena kenapa? Karena kalau guru ini mendidik ruhaninya, mendidik intelektualnya, sementara orang tua itu hanya mendidik dalam proses melahirkan saja kan begitu. Sekarang itu kan banyak orang tua setelah melahirkan dititipkan ke lembaga selesai. Yang mendidik siapa? Yang mendidik rohaninya siapa? Yang mendidik mentalnya siapa? Itu guru kan seperti itu. Maka dalam kategori yang seperti ini guru itu lebih mulia daripada orang tua. Kemudian terkait dengan banyaknya lembaga, memang faktanya kurang menggembirakan ketika lembaga itu saling saling bersaing, tetapi persaingan yang tidak sehat. Maka ya selain ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya mungkin ada dalam teori marketing, ada dalam manajemen pemasaran yang saya juga tidak begitu paham dengan istilah-istilah itu, tetapi juga perlu ada riyadhah batin. Perlu ada riyadhah batin. Kalau di pondok kita, mohon maaf sebenarnya kalau kita bandingkan pondok kita dengan lembaga-lembaga di luar, itu kita menyatakan kita kalah. Karena apa? Prasarana kita, sarana kita itu masih kalah dengan yang di luar.
apalagi ketika di luar itu semuanya serba gratis. Bahkan ada yang diantar jemput, ada yang mendapatkan beasiswa dan seterusnya. Tetapi kemudian pesantren harus tetap eksis, dan salah satu ciri khas dari pesantren itu adalah ritual-ritual itu, yang kemudian kalau di sini seringkali disebutkan jiwanya Sukorejo itu adalah istighosah dan rotibul haddad. Ini rotibul haddad ini sudah banyak dibuktikan oleh ahli ilmu, oleh ahli ibadah, oleh para kiai, baik itu di Indonesia, lebih-lebih di negara asalnya, dan di beberapa negara yang lain, baik itu di Afrika, di Asia, bahkan di Timur Tengah itu hampir semuanya rotibul haddad itu. Rotibul haddad ini kalau di pesantren kita itu biasanya dibaca setelah sholat asar. Kalau pada saat penulisnya masih hidup, Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad, sekitar 400 tahun yang lalu, dibacanya setelah Isya. Artinya ini masih fleksibel masalah waktu. Cuma karena membacanya itu agak panjang, proses bacaannya agak panjang, menghabiskan waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit, maka perlu ada keseriusan. Walaupun kalau betul-betul ada keinginan, itu bisa istiqomah dengan bergantian. Kalau di sini sistemnya bergantian, jadi setiap asar itu apa sistemnya. Kalau di sini sistemnya per kamar hari ini kamar sekian, hari ini kamar sekian, dan seterusnya. Jadi mungkin kalau nanti di lembaga Bapak kalau belum mengamalkan, tapi kalau sudah ya alhamdulillah. Kalau sudah mengamalkan alhamdulillah. Rotibul haddad ini sudah luar biasa besar manfaatnya. Kemudian ditambah dengan sholawat-sholawat, kemudian istighosah. Kalau di pesantren itu sudah lumrah, setiap malam Jumat itu ada maulid, itu kegiatan baca sholawat, dan banyak kegiatan-kegiatan ritual-ritual yang lain. Rotibul haddad ini monggo dibaca kalau belum dibaca. Sudah, alhamdulillah. Kemudian berkaitan dengan proses pembelajaran tahfidz atau proses menghafal Al-Quran. Salah satu bacaan atau doa yang kami jalankan, katanya doa ini bisa mempermudah hafalan, bisa cepat hafal. Doanya gampang, doanya pendek. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ini doa untuk mempercepat hafalan, untuk menjaga hafalan. Jadi kalau memang ini silahkan dicatat. Insya Allah doa ini agak familiar, cuma mungkin karena khasiatnya itu banyak yang tidak tahu sehingga terabaikan. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ini doa yang bagus, biasanya dibaca sebelum belajar atau sebelum menghafal, karena memang ini untuk hafalan, untuk pemahaman. Jadi kita meminta agar pemahaman kita diberi pemahaman sebagaimana Allah memberikan pemahaman kepada para nabi, memberikan hafalan yang melekat sebagaimana para nabi hafal. Dan juga biasanya para nabi ketika ada masalah-masalah baru itu kan kemudian beliau itu kan cerdas. Karena kenapa? Mereka mendapatkan wahyu. Nah, untuk para aulia biasanya mendapatkan ilham. Untuk yang bukan nabi itu mendapatkan ilham. Nah, kita juga berharap ilham itu. Ilham itu kadang-kadang datang begitu saja. Ya, tentunya dengan persiapan-persiapan seperti tadi, ada wudunya, kemudian etika belajarnya dipakai. Nah, kalau
kita itu sudah suci, kadang-kadang tiba-tiba kok paham, kadang-kadang tiba-tiba kok ngerti. Itu biasanya proses ilham dari Allah. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu sebagaimana ilmu yang diturunkan kepada para nabi, memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman para nabi, dan mendapatkan petunjuk sebagaimana ilham yang diturunkan kepada para aulia, kepada para anbiya dan orang-orang soleh. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami sangat bahagia atas kehadiran para fisabilillah, para pejuang keilmuan. Kalau di kita ketika ada penerimaan santri baru itu, kita mengucapkan selamat datang para pewaris Nabi. Karena para pewaris Nabi itu tentunya yang ahli ilmu. Jadi kami sangat bahagia atas kehadiran para panjenengan semua. Mudah-mudahan silaturahim seperti ini terus nyambung dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat untuk lembaga kita masing-masing. Mungkin itu saja sementara dari kami. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.